Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok Vox Populi Vox Day akan mempersembahkan video tugas hukum tata negara dengan tema mengenal hukum tata negara, dasar, asas, dan implementasi dalam sistem ketatanegaraan. Sebelum itu, apakah sudah ada yang tahu apa itu hukum tata negara? Ya, hukum tata negara merupakan cabang ilmu hukum yang memiliki peran fundamental dalam mengatur sistem pemerintahan suatu negara. Jadi, dalam video ini kami akan membahas 7 topik yang sangat menarik seputar hukum tata negara, mulai dari ruang lingkup dan sumber hukum, hak asasi manusia dalam ketatanegaraan, lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945, lembaga independen, konsep dan praktik demokrasi di Indonesia, hingga asas-asas pemerintahan daerah. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai pembahasannya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nila Amalia Nabila. Perkenalkan, nama saya Siti Normalisa. Nama saya Siti Hamidah. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hasna Maulida. Nama saya Ibnatifah Sabila. Saya Sri Norma Astuti. Halo semuanya, di sini aku akan menjelaskan mengenai materi poin pertama, yaitu ruang lingkup hukum tata negara. A. Lingkup kajian hukum tata negara mencakup 1. Konstitusi dan sumber hukum, 2. Lembaga negara, 3. Sistem pemerintahan, 4. Hak dan kewajiban negara, 5. Demokrasi dan pemilu, 6. Desentralisasi dan otonomi daerah, 7. Keadaan darurat dan perubahan konstitusi. B. Pengertian hukum tata negara dan hubungannya dengan hukum administrasi negara. Pengertian hukum tata negara. Hukum tata negara merupakan hukum yang mengatur bentuk negara, pemerintahan, organisasi negara, serta hubungan antar negara dan warga negara. Hubungannya dengan hukum administrasi negara adalah hukum tata negara menetapkan prinsip dasar organisasi negara, sedangkan hukum administrasi negara mengatur tata cara pelaksanaan tugas administratif pemerintahan. Contohnya, hukum tata negara mengatur kedudukan presiden, sementara hukum administrasi negara mengatur prosedur pengambilan keputusan oleh presiden. C. Hubungannya hukum tata negara dengan ilmu negara dan ilmu politik. Dalam ilmu negara, memberikan dasar teoritis tentang negara, sedangkan di dalam hukum tata negara menerapkannya dalam hukum positif. Dalam ilmu politik, hukum tata negara mengatur kekuasaan secara hukum, sementara ilmu politik menganalisis dinamika kekuasaan dan proses kebijakan. Jadi di sini saya akan menjelaskan poin kedua, yaitu menjelaskan sumber-sumber hukum tata negara. Yang pertama ada pengertian hukum tata negara. Sumber hukum tata negara adalah segala aturan, norma, dan prinsip yang menjadi dasar dalam pembentukan, pelaksanaan, dan peraturan sistem pemerintahan suatu negara. Sumber hukum ini menentukan bagaimana kekuasaan negara diatur, dibatasi, dan dijalankan untuk memastikan kepastian hukum, keadilan, serta keseimbangan dalam penyelenggaraan negara. Yang kedua, ada macam-macam sumber hukum tata negara. Sumber hukum tata negara memiliki berbagai sumber yang digunakan untuk mengatur sistem pemerintahan, hubungan antar lembaga negara, hak, serta kewajiban warga negara. Sumber tata negara dapat dibedakan menjadi beberapa jenis dalam sifat dan bentuknya. Yang pertama ada sumber hukum formil, aturan hukum yang memiliki kekuatan mengikat. Yang pertama ada konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua ada undang-undang. Yang ketiga ada jurisprudensi, dan yang keempat peraturan pemerintah dan daerah. Lalu sumber hukum material, faktor yang memengaruhi pembentukan hukum. Yang pertama ada nilai-nilai Pancasila. Yang kedua ada traktat atau hukum internasional, dan yang ketiga ada pendapat ahli atau doktrin. Lalu berdasarkan bentuknya, hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Yang ketiga ada sumber hukum tata negara. Sumber umum sumber hukum tata negara dapat dibedakan menjadi 1. Sumber hukum berdasarkan bentuknya. Yang pertama ada sumber hukum tertulis, contohnya konstitusi. Yang kedua ada undang-undang, dan ketiga ada peraturan pemerintah. Yang keempat keputusan presiden. Yang kelima adalah peraturan daerah.
Lalu yang keempat ada hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam hukum tata negara Indonesia, hierarki peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang terakhir kali diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Berikut adalah hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan hukum dasar tertinggi di Indonesia. Yang kedua ada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau TAP MPR. Berisi keputusan yang dibuat oleh MPR terutama yang masih berlaku selama amandemen UUD 1945. Lalu yang ketiga ada Peraturan Pemerintah. Peraturan yang dibuat oleh Presiden untuk melaksanakan undang-undang. Yang keempat ada Peraturan Presiden. Peraturan yang dibuat oleh Presiden untuk menjalankan peraturan di atasnya. Lalu yang kelima, peraturan daerah. Dibagi menjadi peraturan daerah provinsi yang dibuat oleh DPRD provinsi bersama gubernur. Yang kedua ada peraturan daerah kabupaten atau kota dibuat oleh DPR kabupaten atau kota bersama bupati atau wali kota. Lalu yang terakhir, peraturan desa dibuat oleh kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Jadi kesimpulannya adalah hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia menunjukkan hukum dari yang tertinggi UUD 1945 hingga yang terendah peraturan daerah atau peraturan desa. Semua peraturan harus selaras dan tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya. Hak asasi manusia atau HAM merupakan hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu sebagai manusia, tanpa memandang ras, jenis kelamin, agama, atau status sosial. Dalam konteks tata negara, HAM menjadi salah satu pilar penting yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara. Konstitusi suatu negara biasanya mencantumkan ketentuan mengenai HAM sebagai bagian dari prinsip-prinsip dasar tata negara. Hukum tata negara juga memiliki asas-asas dan fungsinya. Asas-asas hukum tata negara mencakup berbagai aspek seperti kedaulatan rakyat, pemisahan kekuasaan, supremasi hukum, dan perlindungan HAM. Asas-asas ini berfungsi sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan, pembuatan peraturan, dan pelaksanaan kebijakan publik. Lalu ada 4 hukum tata negara yang umum dikenal, yaitu pertama, kedaulatan rakyat, yang kedua, pemisahan kekuasaan, yang ketiga, supremasi hukum, yang keempat, perlindungan hak asasi manusia. Begitu juga ada asas hukum tata negara beberapa dimensi, yaitu ada 5. Yang pertama, dimensi normatif, yang kedua, dimensi institusional negara, yang ketiga, dimensi prosedural, yang keempat, dimensi sosial, yang kelima, dimensi etika. Dengan memahami hak asasi manusia dalam konteks tata negara dan asas-asas hukum tata negara, kita dapat lebih menghargai pentingnya perlindungan dan pemenuhan hak-hak individu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini juga menjadi landasan bagi terciptanya keadilan, kesejahteraan, dan kedamaian dalam masyarakat. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang materi poin keempat, yaitu tentang lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 terdapat 8 lembaga yang menyatu. Yang pertama terdapat Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. MPR merupakan lembaga legislatif yang memiliki tugas mengubah dan menetapkan undang-undang dasar serta melaksanakan kedaulatan rakyat. MPR juga memiliki wewenang untuk membuat undang-undang dasar dan menetapkan garis-garis besar haluan negara. Setelah amandemen, MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi, tetapi sejajar dengan lembaga lainnya dalam menjalankan kedaulatan rakyat. Yang kedua, ada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. DPR juga termasuk dalam lembaga legislatif yang memiliki tugas membuat undang-undang, mengawasi pelaksanaan undang-undang, dan menyetujui anggaran. Sedangkan wewenang DPR adalah untuk mengusulkan, membahas, dan menetapkan undang-undang serta anggaran. Yang ketiga, ada Dewan Perwakilan Daerah yang juga merupakan lembaga legislatif. Tugas Dewan Perwakilan Daerah adalah mewakili daerah dalam pengambilan keputusan nasional, dan wewenang DPD adalah memberikan pertimbangan terhadap undang-undang yang berkaitan dengan daerah. Yang keempat ada Presiden dan Wakil Presiden. Presiden dan Wakil Presiden merupakan lembaga eksekutif yang memiliki tugas menjalankan pemerintahan, memimpin negara dan pemerintahan. Wewenang Presiden dan Wakil Presiden adalah membuat peraturan pemerintah, mengangkat dan memperhatikan menteri,
memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut, dan udara. Yang kelima ada Mahkamah Agung atau MA. MA merupakan lembaga yudikatif yang memiliki tugas mengadili perkara tingkat kasasi dan memberikan putusan hukum. Wewenang MA adalah mengadili perkara hukum dan memberikan putusan terakhir. Yang keenam adalah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yudikatif yang memiliki tugas untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar dan memutus sengketa kewenangan lembaga negara. MK memiliki wewenang untuk menguji undang-undang serta menyelesaikan sengketa antar lembaga negara. Yang ketujuh ada Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. BPK merupakan lembaga audit negara yang memiliki tugas memeriksa pengelolaan uang dan tanggung jawab atas keuangan negara, melaporkan hasil pemeriksaan, mencegah penyalahgunaan keuangan negara, memberikan pertimbangan dalam pengelolaan keuangan negara, melakukan pemeriksaan atas permintaan hak tersebut. BPK memiliki kewenangan untuk melakukan audit terhadap keuangan negara. Yang terakhir ada Komisi Yudisial. Komisi Yudisial merupakan lembaga legislatif yang memiliki tugas mengawasi perilaku hakim dan menjaga independensi pengadilan. Komisi Yudisial memiliki wewenang untuk mengawasi hakim dan menjamin integrasi dalam peradilan. Perkembangan lembaga independen di Indonesia. Perkembangan lembaga independen di Indonesia mengikuti perubahan sistem pemerintahan dan tuntutan transparansi. Pada masa Orde Lama, pemerintah masih terpusat, sehingga lembaga independen belum berkembang. Orde Baru yang otoriter juga membatasi pengawasan terhadap pemerintah dengan BPK yang masih dikendalikan eksekutif. Setelah reformasi 1998, lembaga independen berkembang pesat untuk meningkatkan pengawasan dan demokrasi. Lembaga seperti KPK, ORI, Komnas HAM, dan OJK dibentuk untuk menjalankan fungsi pengawasan dan perlindungan hak rakyat. Macam-macam lembaga independen. Ada berbagai macam lembaga independen di Indonesia yang berperan dalam berbagai bidang, mulai dari penegakan hukum hingga pengawasan keuangan. Jadi, ada beberapa jenis macam-macam lembaga independen. Yang pertama, Lembaga Penegak Hukum dan Hak Asasi Manusia atau HAM yang terdiri dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang bertugas memberantas korupsi melalui penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Selanjutnya ada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM yang bertugas menyelidiki dugaan pelanggaran HAM dan memberikan rekomendasi penyelesaian. Yang kedua ada Lembaga Pengawas Keuangan dan Perbankan yang terdiri dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang mengatur dan mengawasi sektor keuangan termasuk perbankan dan pasar modal. Selanjutnya ada Bank Indonesia atau BI yang bertugas menjaga stabilitas dan sistem pembayaran. Selanjutnya ada Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK yang bertugas mengaudit pengelolaan keuangan negara. Yang ketiga, Lembaga Pengawas Pemilu dan Demokrasi, terdiri dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU yang bertugas menyelenggarakan pemilu dan menetapkan hasilnya. Selanjutnya ada Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu yang bertugas mengawasi jalannya pemilu dan menindak pelanggaran. Selanjutnya, yang keempat ada Lembaga Pengawas Pelayanan Publik dan Media yang terdiri dari Ombudsman Republik Indonesia atau ORI yang bertugas mengawasi pelayanan publik dan menangani laporan masyarakat terkait maladministrasi. Selanjutnya, ada Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI yang bertugas mengatur dan mengawasi penyiaran agar sesuai dengan regulasi. Setiap lembaga memiliki peran penting dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan keseimbangan dalam sistem pemerintahan Indonesia. Tugas lembaga independen. Lembaga independen di Indonesia memiliki tugas utama dalam pengawasan, penegakan hukum, dan pelayanan publik. Jadi di sini ada berbagai tugas dari bidang masing-masing. Yang pertama, tugas di bidang penegakan hukum dan HAM yang terdiri dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang bertugas mencegah dan memberantas korupsi melalui penyelidikan, penyidikan, serta penuntutan. Selanjutnya ada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM yang bertugas menyelidiki dugaan pelanggaran HAM dan memberikan rekomendasi penyelesaian. Yang kedua, tugas di bidang keuangan dan perbankan
yang terdiri dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang bertugas mengawasi sektor keuangan, melindungi konsumen, dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Selanjutnya ada Bank Indonesia atau BI yang mengatur kebijakan moneter, menjaga kestabilan nilai tukar, serta mengawasi sistem pembayaran. Dan ada Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK yang bertugas mengaudit dan memastikan pengelolaan keuangan negara dilakukan secara transparan dan akuntabel. Yang ketiga, tugas di bidang pemilu dan demokrasi terdiri dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU yang bertugas menyelenggarakan pemilu, menetapkan peserta, serta mengumumkan hasil pemilihan. Lanjut, ada Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu yang bertugas mengawasi jalannya pemilu dan menindak pelanggaran yang terjadi. Selanjutnya, yang keempat, tugas di bidang pelayanan publik dan media. Terdiri dari Ombudsman Republik Indonesia atau ORI yang bertugas mengawasi pelayanan publik dan menangani keluhan masyarakat. Selanjutnya, ada Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI yang bertugas mengatur penyiaran media agar sesuai dengan regulasi yang berlaku. Tugas-tugas ini membantu transparansi, akuntabilitas, dan keseimbangan dalam sistem pemerintahan serta pelayanan publik di Indonesia. Kewenangan lembaga independen. Lembaga independen di Indonesia memiliki kewenangan yang berbeda-beda sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Secara umum, kewenangan ini dapat dikelompokkan menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, kewenangan penyidikan dan penindakan. Di sini ada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang bertugas berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kasus korupsi termasuk penyadapan dan pembukuan aset. Selanjutnya ada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM yang bertugas dapat melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran HAM dan memberikan rekomendasi penyelesaian. Yang kedua, ada kewenangan regulasi dan pengawasan, terdiri dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang bertugas mengatur dan mengawasi sektor keuangan, termasuk perbankan dan pasar modal. Lanjut, ada Bank Indonesia atau BI yang bertugas mengatur kebijakan moneter, menjaga stabilitas nilai tukar, serta mengawasi sistem pembayaran dan perbankan. Selanjutnya ada Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu yang bertugas mengawasi pelaksanaan pemilu dan menindak pelanggaran pemilu. Yang ketiga ada kewenangan audit dan pemeriksaan, terdiri dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK yang bertugas berwenang mengaudit pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Selanjutnya ada Ombudsman Republik Indonesia atau ORI yang bertugas mengawasi pelayanan publik dan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait maladministrasi. Yang keempat, kewenangan penyelenggaraan dan pengambilan keputusan terdiri dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU yang bertugas berwenang menyelenggarakan pemilu, menetapkan peserta pemilu, serta menghasilkan hasil pemilihan. Selanjutnya ada Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI yang bertugas mengatur dan mengawasi konten penyiaran untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi media. Setiap lembaga independen memiliki peran penting dalam menjaga pemerintahan, menegakkan hukum, serta melindungi hak-hak masyarakat sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Meskipun memiliki peran strategis, lembaga independen di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti intervensi politik dan keterbatasan anggaran. Oleh karena itu, penguatan independensi menjadi hal yang sangat krusial agar lembaga-lembaga ini dapat menjalankan tugasnya secara optimal dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, serta keseimbangan dalam sistem pemerintahan. Mari kita dukung upaya penguatan lembaga independen dengan meningkatkan kesadaran hukum, berpartisipasi dalam pengawasan publik, dan terus mengawal transparansi dalam pemerintahan. Karena masa depan demokrasi yang lebih baik ada di tangan kita semua. Jangan hanya jadi penonton, jadilah bagian dari perubahan. Halo semuanya, sini saya akan menjelaskan mengenai poin kelima materi mengenai demokrasi di Indonesia. A. Konsepsi demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya kekuasaan, yang mengartikan bahwa pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Secara umum, demokrasi memiliki prinsip-prinsip seperti berikut. 1. Kedaulatan di tangan rakyat.
2. Pemerintahan berdasarkan hukum atau rule of law. 3. Jaminan hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat. 4. Pemilu yang bebas dan adil. 5. Partisipasi rakyat dalam pemerintahan. Demokrasi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 1 ayat 2 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. B. Sistem dan praktik demokrasi di Indonesia. Di Indonesia, demokrasi beberapa kali mengalami perubahan dalam beberapa periode. Pertama, dalam demokrasi parlementer tahun 1945 hingga 1959. Demokrasi parlementer juga disebut sebagai demokrasi liberal, yang dimana pada era ini kabinet bertanggung jawab terhadap parlemen bukan terhadap presiden. Kedua, demokrasi terpemimpin. Demokrasi terpemimpin adalah demokrasi yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi terpemimpin dari tahun 1959 hingga tahun 1965. 3. Demokrasi Pancasila Orde Baru pada tahun 1966 hingga 1998. Pada era ini, demokrasi diterapkan dengan sistem pemerintahan yang otoriter. Pada era ini, pemilu dilaksanakan tetapi tidak sepenuhnya demokratis. Kebebasan berpendapat dibatasi dan oposisi politik ditekan. Keempat, demokrasi Pancasila Reformasi pada tahun 1998 hingga sekarang. Demokrasi Pancasila Reformasi memiliki beberapa karakteristik, yaitu 1. Pemilu lebih demokratis. 2. Rotasi kekuasaan dari pemerintahan pusat hingga daerah. 3. Pola rekrutmen politik terbuka. 4. Hak-hak dasar warga negara terjamin. C. Sistem dan pelaksanaan pemilu di Indonesia. Pemilu di Indonesia bertujuan untuk memilih 1. Presiden dan wakil presiden, yang dimana diadakan setiap 5 tahun dan dipilih secara langsung oleh rakyat. 2. Anggota DPR, DPD, dan DPRD dipilih melalui pemilu legislatif. 3. Kepala daerah seperti gubernur, bupati, dan wali kota yang dipilih langsung oleh rakyat dalam pilkada. Sistem pemilu di Indonesia. Dalam pemilihan presiden, Indonesia menggunakan sistem mayoritas, di mana suara lebih dari 50% dengan minimal 20% suara di setiap provinsi. Dalam pemilu legislatif, Indonesia menggunakan sistem proporsional terbuka, di mana rakyat memilih calon legislatif secara langsung berdasarkan suara terbanyak. Ketiga, pemilu menggunakan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilu keempat, pemilu di Indonesia diawasi oleh KPU, Komisi Pemilihan Umum, dan Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu, dengan tujuan memastikan kejujuran dan transparansi dalam pelaksanaan pemilu. Halo semuanya, di sini saya ingin menjelaskan mengenai materi poin terakhir, yaitu asas-asas pemerintahan daerah. Asas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah prinsip dasar yang mengatur hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Asas-asas tersebut meliputi desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Asas desentralisasi adalah prinsip dalam sistem pemerintahan yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan kata lain, pemerintah pusat menyerahkan sebagian kewenangannya kepada pemerintah daerah agar mereka lebih mandiri dalam menjalankan pemerintahan dan meningkatkan kesejahteraan tersebut. Asas desentralisasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa NKRI dibagi ke dalam daerah-daerah yang memiliki otonomi. Tugas-tugas desentralisasi adalah meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan demokrasi, mendorong pembangunan daerah,
mengurangi beban pemerintah pusat dan memperkuat kesatuan dan keutuhan NKRI. Asas dekonsentrasi adalah prinsip dalam sistem pemerintahan di mana pemerintah pusat menyerahkan sebagian kewenangannya kepada pejabat atau instansi vertikalnya di daerah, tetapi tetap berada dalam kendali pusat. Dengan kata lain, kekuasaan tetap milik pemerintah pusat, namun pelaksanaannya dilakukan di daerah oleh pejabat yang ditunjuk. Asas dekonsentrasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur pembagian wilayah dalam sistem pemerintahan Indonesia. Tugas-tugas asas dekonsentrasi adalah mempercepat pelayanan publik, meningkatkan efisiensi administrasi pemerintahan, menjaga kesatuan negara, dan mempermudah koordinasi. Asas tugas pembantuan adalah prinsip dalam sistem pemerintahan di mana pemerintah pusat memberikan tugas kepada pemerintah daerah atau desa untuk melaksanakan suatu urusan tertentu yang menjadi kewenangan pusat. Dalam tugas ini, daerah hanya bertindak sebagai pelaksana tanpa memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan. Asas tugas pembantuan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Pasal 18 Ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan yang ditentukan oleh pusat. Tugas-tugas asas pembantuan adalah meningkatkan efektivitas pemerintahan, memastikan program nasional berjalan dengan merata, mempercepat pembangunan, dan meringankan beban pemerintah pusat.